Malda 104 FM Semarang Female Station. Hai, halo, assalamualaikum Roti Malda. Selamat malam, apa kabar? Nightmare on the Air Malda FM hari Kamis malam Jumat Roti Malda. Dan kita sudah siap untuk temani Anda sampai nanti jam 1 dini hari ya. Ada saya Taufik Kasyaf Imalda 110 dan juga Mas Febri. Selamat malam Mas Febri, apa kabar? Selamat malam Mas Taufik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya tuh tadi siang tuh baik-baik saja. Terus sore tadi tuh makan bihun goreng gitu ke Roti Malda. Terus habis itu kok kayak mau radang cuy. Kayaknya minyak gorengnya kurang oke nih ya. Kayaknya perlu apa ya, kayak adem sari atau mungkin larutan penyegar. Iya betul. Oke, Roti Malda, semoga Anda juga sehat ya Roti Malda. Dan malam hari ini kita undang Anda untuk bisa bergabung menceritakan pengalaman mistis yang Anda alami Roti Malda di 0811271044. Jangan langsung telepon, silahkan bisa chat dulu aja, kirim cerita singkatnya melalui WhatsApp pesan gitu ya, teks dulu di nomor 0811271044, baru nanti saya yang telepon balik Anda gitu ya Roti Malda ya. Terus kita ingetin Anda juga untuk bisa mampir ke channel YouTube Gajah Mada Group Channel Roti Malda. Video penelusuran sudah kita upload ya. Dan kali ini berada di daerah Nganjuk, betul ya Mas Febri ya? Nganjuk. Jadi ada sebuah tempat wisata terbengkalai di atas sebuah sendang. Ini berarti kayak taman gitu ya Mas Febri ya? Iya Mas, taman bermain gitu ya Mas ya. Cuma di apa ya, depannya itu ada sendang yang cukup ya bisa dibilang keramat itu tadi Mas gitu. Oke. Ini sekilas tapi kok kayak ada kamar-kamar gitu, apa termasuk juga penginapan atau kamar-kamar mana Mas? Tadi kayaknya. Oh iya yang depan itu ya. Mungkin entah itu penginapan atau apa ya Mas, kayak kamar buat mes karyawan mungkin ya. Gitu. Oke, ini di daerah Nganjuk ya. Nganjuknya pun pedalaman gitu Mas. Oh. Aksesnya ya lumayan sulit ya. Oke. Pertanyaannya kenapa orang bikin usaha tempat wisata tapi di pedalaman? Duitnya banyak banget ya cuy, sampai bingung buang duitnya kemana ya. Oke, Roti Malda yang di TikTok juga terima kasih sudah nonton ya. Boleh dibantu untuk share juga ke story WhatsApp maybe, atau juga ke teman-teman Anda kalau Radio Malda FM live TikTok untuk program Nightmare on the Air Malda FM ya. Jadi buat teman-teman juga yang di TikTok, mungkin ada yang baru tahu Radio Malda FM ya. Setiap malam Jumat programnya adalah Nightmare on the Air. Kita undang Anda untuk bisa bergabung menceritakan pengalaman mistis yang Anda alami ya. Oke. Teman-teman di TikTok juga jangan lupa untuk mampir ke YouTube Gajah Mada Group Channel ya, dan tonton video penelusuran bersama tim Gajah Mada Group ya. Ada Mas Febri dan juga Bang Ade yang menelusuri sebuah tempat terbengkalai di daerah Nganjuk ya. Baik, Roti Malda, kita mulai ya. Kita jeda dulu beberapa lagu, nanti kita balik tepat di jam 10:30 malam ya. Dan selama jeda lagu silahkan Anda tetap bisa bergabung ya melalui WhatsApp di 0811271044 untuk menceritakan pengalaman mistis Anda ya. Selamat datang di Nightmare on the Air bareng Mas Febri dan saya Taufik Kasyaf Imalda 110.
Imelda 104 poin para FM Semarang Female Station. Terima kasih Anda masih mendengarkan Nightmare on the Imelda FM dan Anda belum ketinggalan satu cerita pun kerabat Imelda. Kita baru saja mulai untuk sesi yang pertama jam 10.30 sampai nanti jam 12 malam ya. Kurang lebih tengah malam nanti kita akan break dulu dan kita lanjutin sampai jam 1 dini hari untuk sesi yang kedua. Terima kasih untuk Mas Adi Anwar di Peterongan, Mas Ridwan di Kerapiak, Mbak Mirsawati, thank you juga untuk Ko Victor Itong, thank you ya Ko udah dengerin. Ada Mas Bayu Atmaja di Bangetayu, Mas Eko Yulianto di Lampere Tengah, Mas Arif juga terima kasih sudah mengirimkan cerita, cuman ini pengalamannya bukan pengalaman sendiri, jadi kayaknya belum bisa kita angkat ke sesi on air gitu ya, karena bakal kesusahan untuk kulik ceritanya gitu ya. Semoga berkenan ya. Oke, Kerabat Imelda silahkan 0811 271044.
Terima kasih Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM, Kreatif Malda. Dan buat teman-teman yang di TikTok, kalau misal Anda dengerin cerita barusan ini ya, itu adalah proses kita menyeleksi cerita gitu ya. Jadi kalau misal Anda dengerin di radio ataupun juga streaming kok masih backsound, tapi di TikTok udah ada cerita, ya itu karena kita masih dengerin sekilas dari penelpon yang bakal kita on air kan gitu loh, Kreatif Malda. Ada Mbak siapa tadi ya, malah belum kenalan. Selamat malam. Ya, malam. Ya, dengan Mbak siapa, sorry? Mbak Amel dari Pati. Oke, Mbak Amel di Pati. Tadi ada 2 cerita. Yang pertama di rumah sakit ya. Terus yang kedua di pabrik. Ya, pabrik sepatu. Ya, pabrik sepatu. Silahkan boleh diceritakan. Tapi ini saya mau cerita yang ada di pabrik. Ya. Nah, sebelumnya tuh saya kan kerja di 2 pabrik sama sepatu. Yang pertama di Pati, yang kedua di Jepara. Nah, pas waktu yang pertama, malam tengah dini hari, sekitar jam 11. Nah, itu waktu di gedung paling belakang kan ada sosok penghuni kayak ya bangsa kayak gendruwo, kunti, terus sebagainya banyak itu. Nah, pas waktu saya ke belakang, saya ngelihat ada teman saya tuh kan ngelamun. Nah, terus aku ngelihat kok di sebelah teman saya kok ada sosok kuntilanak merah. Nah, gang saya mau balik, tiba-tiba teman saya tuh dimasukin. Ya jadilah kesurupan. Nah, itu menurut aku tuh kejadian tuh biasa aja. Tapi yang pabrik kedua ini yang dari Jepara, pabrik sepatu sama. Nah, itu pas waktu saya motong tengah malam banget, sekitar pukul 12 malam. Nah, saya ngambil bahan-bahan di belakang. Saya ngelihat itu ada sosok raja dari Gendruwo, tingginya itu sekitar 7 meter, dan bahkan saya pernah dengar suara mbak kuntilanak juga, 3 cewek, tapi yang teman-teman saya tuh nggak lihat. Bahkan pas waktu saya motong, saya dibising gini, gitu, berulang kali, bukan cuma 1 kali, 2 kali, pokoknya lirih banget, sambil kayak dinampakin. Bahkan pernah ngelihat wujudnya itu. Terus ada suara anak kecil juga tuh. Bahkan bukan cuma 1-2 kali, banyak kayak kalau energinya kuat kan barang yang ada di atas itu dijatuhin semua. Terus pas waktu kejadian itu ada suara lirih, saya lari dong sama temanku. Aku bilang ke depan, "Mbak, saya minta tolong, ada bangsa di belakang ganggu." Ya pasti ketawa ketiwi gitu kan. Nah, yang temen aku tuh nggak tahu, nggak dengar, yang dengerin cuma aku doang. Nah, pas kejadian itu teman aku tuh lagi masa-masa lagi head. Nah, itu lagi merinding, tapi teman aku tuh nggak ditemuin, cuma aku. Pas kejadian itu saya ke kos kan. Nah, itu saya diikutin, saya mau ngapain, diikutin. Setelah bilang gini, "Mbak," gitu. Terus habis kejadian itu aku langsung ngedrop, panas, nggak masuk, langsung sakit beberapa hari. Itu pengalaman aku yang pernah aku ketemuin. Terus saya juga pernah lihat sosok kayak pocong juga di situ, tepat di situ, tapi kebanyakan tuh bangsa kuntilanak pada terbang. Ya mukanya ya hancur, lebur, bau anyir gitulah. Tapi kalau pocong kan nggak masalah. Nah, yang bikin masalah itu
makhluk itu, raja genderuwonya itu baru lihat. Bukan cuma 1-2 kali, yang aku lihat 3 kali baru pasti ini bener apa enggak gitu. Aku ya cerita ke teman tuh pada nggak percaya, tapi kalau udah gitu yang pada percaya semua. Jadi gitu. Waktu itu Mbak kerja di pabrik berapa lama? Kurang lebih mau 2 tahun. Dan sepanjang 2 tahun itu ada gangguan atau hanya di waktu-waktu akhir atau awal gitu saja? Awal. Berarti awal anak baru kerja di situ ya? Iya. Itu pun bukan ganggu secara kayak diganggu gitu. Bahkan mesin yang aku gerakin alias cutting beam gitu kan yang gede, itu digerakin loh sampai bunyi tek tek gitu kan, cuma 1 kali 2 kali. Bahkan temen-temen gue tuh bilang gini, Mbak kok mesinnya gerak gitu. Aku cuma bilang ya mungkin rusak lah, tapi ada yang gerakin. Oke, Mas Febri silahkan Mas. Ya, selamat malam Mbak Amel. Ya, malam. Mbak Amel sering ya ngelihat hal-hal seperti itu Mbak? Kalau sering sih enggak. Kan kalau makhluk astral kan ada yang nampakin, ada yang enggak. Tapi kejadian ini bukan cuma 1-2 kali, banyak, berulang kali. Bahkan ya ada sih pernah ditemuin langsung gitu. Ada, terus ada yang cuman iseng makhluknya ada. Terus bahkan aku juga pernah lihat kayak rambutnya Mbak Unti terbang gesek ke tanah, kan kayak orang nyampul gitu kan. Pernah, cuman aku ya hiraukan aja gitu. Karena pas juga waktu aku lagi nulis tembok kayak ada ketukan tuk 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 3 kali gitu juga ada, pernah. Iya. Terus banyak banget. Ini kalau yang saya lihat ya Mbak ya di Kenapa? Kalau yang saya lihat ya di pabrik sepatu itu ya, yang tempat Mbak Amel bekerja ini, sosoknya cukup banyak ya, sosok-sosok seperti itu cukup banyak ya Mbak ya. Dan kalau yang saya rasakan energinya ya cukup kuat ya. Kebanyakan itu energinya cukup kuat gitu Mbak. Dan bener ya yang dilihat sama Mbak Amel, yang diceritakan sama Mbak Amel ini memang bener. Sampai sekarang pun sosoknya itu masih ada di situ gitu ya. Ya masih. Itu kalau menurut saya Mbak ya, itu bukan raja ya. Maksudnya bukan rajanya gitu. Di lokasi itu yang lebih kekuatannya itu lebih dari dia itu ada gitu. Cuma memang yang sosok genderuwo yang dilihat sama Mbak Amel ini ya, ini memang ya kalau kita bicara umur ya Mas ya, itu udah ya ribuan tahun ya kalau yang saya tahu ya. Iya, soalnya tuh dulu ini Kak, tempat kayak tempat kayak perkebunan kosong gitu. Dan di situ pas waktu tempat saya kerja itu di gedung itu adalah ini singgasananya, alias itu kalau bahasa Indonesianya, rajanya atau tempat asalnya gitu. Putarannya di situ. Yang aku lihat tuh setiap kalau jam 9 malam kan, nah itu ruangan yang aku lihat itu lurus itu ada kayak putaran berwarna gitu loh, kayak immortal gitu, cahaya gitu tuh, banyak makhluk yang keluar.
kalau jam 9 ke atas. Ya sosoknya bukan cuma itu doang, ada yang berwujud monyet, terus ada yang lidahnya panjang juga ada, banyak, nggak cuma satu dua. Tapi yang sering aku lihat ya itu cuma 3, genderuwo, kuntilanak, sama anak kecil. Itu yang aku dengar. Bahkan sering diajak main. Waktu di pabrik di Pati juga sama Kak, diajak main sama anak kecil itu, main air. Ya itu tadi ya, kalau yang saya lihat memang di pabrik itu ya kalau boleh dibilang ya Mas ya, itu kayak sudah apa ya, seperti kerajaan gaib gitu loh Mas, ada kerajaan gaibnya gitu. Dan penghuninya di situ pun bervariasi ya, tapi kalau yang saya lihat itu kebanyakan itu kayak jin-jin hutan gitu loh Mas, kayak ya antara jin sama siluman lah gitu ya. Iya. Itu kebanyakan ya, maksudnya yang menghuni situ ya Mbak ya, di samping yang sosok 3 tadi ya gitu. Tapi Yang emang sering pabriknya ini, juga Kak. di daerah Kenapa? hutan gitu Mbak? Enggak kan? Iya, dulu bekas, bukan hutan, kayak kebun maupun sawah atau apa gitu. Oke. Tapi Mas- kalau di Pati kan bekas sawah, persawahan gitu. Tapi kalau Jepara, entah perkebunan, kalau nggak salah kebun. Ladang yang kosong. Yap. Oke. Mas Febri ada tambahan? Cukup ya. Ya itu Kenapa, tadi Kak? ya Mas, kayak apa ya, kayak ada satu kerajaan gaib di situ gitu Mas, kalau yang saya lihat ya. Iya, Dan sebenarnya tempat ini nggak bisa dibuat main-main ya, karena menyimpan energi yang cukup besar kalau yang saya rasakan gitu. Yap. Oke. Tapi sejauh kerja di pabrik nggak ada masalah ya Mbak? masalahnya tuh apa tuh, mau pas ada teman-temanku pada meninggal semua, kayak ketabrak gitu ada. Bahkan ada yang temanku sampai hancur, lebur perutnya, kakinya tuh ada. Karena kecelakaan. Itu juga ini pas kalau di daerah mana ya, berdampingan sama pabrik depannya juga. Kan rata-rata kalau pabrik kayak gitu kan pasti nyari tumbal kan, tapi kan aku nggak mau berpikir negatif, tapi kan kebanyakan. Bahkan ini ada juga teman-teman kerjaku meninggal di tempat, di depan mata juga ada. Mas Febri tanggapannya. Tapi kok serem banget sampai Iya Kak, meninggalnya tuh 1 tahun tuh bukan cuma 1-2 kali. Kebanyakan juga kecelakaan, ada yang patah tulang, ada yang remuk, nah ke rumah sakit. tapi bukan kecelakaan kerja kan? Bukan. Ya, di jalan gitu. Oke, Mas Febri? Kalau yang saya lihat memang di depan ya, jalan depan ya Mbak ya, jalan raya depan itu yang saya lihat ya secara sekilas itu kayak memang cukup banyak ya orang-orang yang kayak menanam apa ya Mas, ya intinya kayak mencari tumbal gitu loh Mas. Ya. Iya, di jalannya ya Mbak ya, di jalan itu gitu. Dan ya benar. ya saya sendiri nggak mau tahu ya Masnya ini itu ya dari mana gitu loh Mas, dari ulahnya siapa oknum yang menanam ini gitu ya. Tapi yang saya lihat cukup banyak di jalan itu kayak yang memang kayak sengaja naruh gitu loh Mas. Ya. Oke. Makanya nggak heran ya kalau ada sering terjadi hal-hal seperti itu gitu. Ya. Hmm. Oke. Cukup Mas Febri?
Mbak Amelia, terima kasih sudah Iya. bergabung ya. Jadi telepon pembuka di Nightmare on the Air. Iya Kak, makasih. Selamat malam. Selamat malam.
Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM, Kro Timalda, dan kita masih menantikan penelpon berikutnya. Silakan 0811271044. Jangan langsung telepon, WhatsApp dulu aja. Buat teman-teman di TikTok juga, ini ada 150 orang. Kalau salah satu dari Anda, salah dua dari Anda, salah tiga dari Anda, ada yang mengalami pengalaman mistis ya. Pengalaman yang kalau diceritakan itu orang yang dengerin itu bisa ngikutin kayak sosoknya seperti apa, gambarannya, kemudian atmosfernya waktu itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan pengalaman mistis yang lebih ke arah spiritual Anda sendiri gitu loh, Kro Timalda. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu dan demitnya yang tahu ya. Tapi sesuatu yang kalau diceritakan itu ya ada gambaran sosoknya gitu loh, Kro Timalda ya gitu. Jadi silahkan 0811271044.
Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM, Kroti Malda, dan sekarang kita sudah terhubung dengan penelpon berikutnya, ada Mbak Siti Zulaiha. Selamat malam. Sorry, selamat malam. Halo, selamat malam. Di on air ya Mas? Sudah. Oke, silahkan boleh dimulai ceritanya. Ya. Saat itu sekitar tahun 2000. Saya bersama teman saya habis menyelesaikan tugas di semester 1 gambar teknik itu, kami mepet waktunya untuk mudik ke rumah saya Semarang, Mas. Kuliah saya di Solo di UNS, dan teman saya itu dari Pati. Karena teman saya nggak punya motor, otomatis dia bareng dengan saya, dan saya harus melewati rute dari Solo menuju Pati baru ke Semarang. Rencana itu kami mau saya pulang ke Semarang dan dia punya kakak di kota Semarang, nanti ikut saya setelah balik dari rumah. Nah, pada saat itu kami pulang setelah salat subuh persis sekitar jam 4 lebih lah. Saya naik motor Supra saat itu. Nah, perjalanan dari Solo itu saya lewati Kalioso kalau nggak salah. Lampu saat itu tuh masih jarang, di jalanan itu masih jarang. Saya di depan pegang kemudi. Karena teman saya nggak punya SIM, dia hanya bisa gonceng saya. Saya membawa baju, ada di depan itu tas baju, terus teman saya di belakang. Sampai di daerah Kalioso, tepatnya itu ada di kanan jalan, seingat saya itu ada di kanan jalan saya itu banyak tanaman, pohon-pohon rindang. Kiri pun sama, jalan raya saat itu sepi banget, nggak ada yang lewati, bahkan truk dan bus pun nggak ada. Yang seharusnya rute itu memang rute utama menuju ke Purwodadi. Sebelum ke Pati, kami harus melewati Purwodadi. Nah, kalau tidak salah itu di depan persis di sisi kanan saat saya mengemudi, saya lihat dari bawah pohon itu ada sosok dengan sedikit meringkuk di bawah pohon itu, sedikit meringkuk. Di ekor mata saya itu melihat ada nenek tua dengan bawahan itu kayaknya jari atau apa ya. Terus dengan dia menutup kerudung, di kerudungnya itu ditarik dengan dua tangannya, sedikit meringkuk. Dalam hati saya gini, waduh, ini piye ini, saya kenceng, posisi kenceng, otomatis motor saya akan bertabrakan dengan nenek itu. Seolah-olah saya itu bisa membaca kalau nenek itu mau nyebrang. Nah, saya teriak, "Cik, ini gimana, Cik? Nanti kalau neneknya nyebrang, saya ini nggak bisa ngerem saya itu, misal pun saya lakukan pengereman mendadak, pasti akan berbenturan dan akan terjadi kecelakaan. Cik, nanti kalau jatuh, nanti kalau kecelakaan jangan salahkan saya ya." Saya teriak begitu. Teman saya itu nggak kemerokan, dia hanya diem aja karena jalanan sepi dan yang lewat itu hanya saya saja. Tiba-tiba benar dugaan saya. Begitu saya lewat, yang anehnya nenek itu tidak jalan tapi meloncat. Jalannya itu loncat dari kanan ke kiri. Sampai akhirnya lutut kanan saya itu kerasa banget kalau berbenturan dengan lutut nenek tersebut.
bersamaan itu saya dengar suara-suara kanan kiri. Ora genah bocah kuwi. Ana wong tua ditabrak. Riuh sekali di telinga saya. Seolah-olah itu saya berada di tengah pasar. Dan saya juga melihat bahwa di kanan kiri itu ada lapak. Otak saya itu masih ini gimana ini ketakutan saya itu terhadap polisi nantinya. Terus saya tahan sekuat mungkin setang kemudi hingga oleng itu, serasa oleng. Jadi teman saya tuh, kamu ngapain tuh nyetir kok nggak genah gitu. Padahal saya tuh teriak terus, lu kan tadi tak bilangin, tadi tuh neneknya nyebrang, saya juga nggak tahu. Terus kayak berbenturan keras gitu. Dia hanya dikirain saya itu main-main dengan setir, tapi di mata saya itu kelihatan kalau nenek itu nyebrang. Dia loncat dari kanan ke kiri. Saya lihat orang nenek itu di sisi kanan dengan ringkukan tadi. Sampai akhirnya saya melewatinya. Di otak saya gini, aduh ini gimana nanti kalau saya ditangkap polisi. Ci, balik lagi aja ya Ci, takut saya nenek itu terjadi apa-apa. Saya nggak mau nanti ditangkap polisi. Terus akhirnya saya balik. Tapi teman saya itu masih bingung dengan kondisi saya. Saya balik, saya hentikan motor, saya standarkan motor itu di tempat lokasi tadi. Nah, teman saya masih ada di atas motor. Ci, ini piye Ci? Oh, Mbak mana ya? Saya bilang, kok nggak ada nenek? Pergi ngapain? Saya ditambat sama teman saya. Loh, oh dari tadi tuh kayaknya ada kita kok, nggak ada orang lain. Kowe wes yang aneh. Ayo, dang, ayo pulang. Teman saya. Kontas di pikiran sama hati saya, ini piye ya? Jadi saya masih bingung. Tadi lutut saya itu sakit, benar-benar sakit. Sudahlah, saya akhirnya balik. Perjalanan itu karena kami puasa, jadi kami nggak mandek-mandek ya, nggak berhenti hingga kami sampai di Pati itu tepat hampir maghrib lah. Hampir maghrib itu di rumah disambut orang tuanya suruh mandi. Nah, pada saat kami buka puasa, kami juga bercerita kecil dengan orang tuanya. Saya jadi ingat, saya sontak langsung, Ci, kaki saya itu kan tadi benturan sama nenek tadi. Tak lihat ya, ternyata saat saya lihat lutut sisi kanan saya itu biru mas. Jadi dan masih sakit. Bekas benturan, saya tuh yakin kalau itu lututnya dia bentur lutut saya. Tapi teman saya masih nggak percaya, itu nggak ada orang dari tadi. Terus itu malam sambil cerita-cerita sampai akhirnya Binding itu dicek sama ibunya. Loh ini tuh malam cuma kliwon, Dok. Wis udah pada tidur aja. Akhirnya kami disuruh tidur. Itu sih mas kejadian waktu di jalan. Kira-kira apa ya itu mas? Mohon dilihatin. Terima kasih. Oke. Sebelumnya waktu itu berarti tidak seperti halusinasi kan? Bukan kan? Enggak. Saya yakin karena di telinga saya dan saya melihatnya, telinga saya itu diteriakin seolah-olah saya itu ada di tengah pasar, disalah-salahin kalau saya itu nabrak nenek tua itu tadi. Entah atau saya yang melihat sendiri atau kan teman saya, karena itu pagi habis sahur kami melakukan perjalanan, jadi nggak ada lapar atau apa gitu, nggak ada. Oke, Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Mbak Zulaika. Malam. Itu kejadiannya itu kayak ada di hutan ya Mbak ya? Kalau Hutan. Ya. ini di jalan Solo ke Purwodadi itu loh mas, di daerah Kalioso kayaknya. Iya pas titik kejadian yang dialami sama Mbak Zulaika ini itu di kanan kirinya itu kayak kebun atau hutan gitu ya? Iya. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mbak ya,
Oh, di situ, di tempat itu ya Mbak ya, yang tempat kejadian yang dialami sama Mbak Zulaikha ini, kalau yang saya lihat itu memang ada kampung ya, ada kampung goibnya, terus ada pasar goib pun juga ada ya Mbak ya, yang saya lihat ya. Dan sosok orang tua yang nyebrang tadi ya Mbak ya, itu salah satu apa ya Mas, istilahnya itu kayak penghuni ya, penghuni. Oh, kalau yang saya lihat penghuni desa goib yang ada di situ gitu loh Mas. Dan memang si sosok nenek ini ya, sosok orang tua ini itu memang seringkali lalu lalang di jalan gitu loh. Ya alhamdulillahnya pada waktu itu Mbak Zulaikha ini masih bisa ini ya, masih bisa apa, pikirannya itu masih positif gitu loh Mas, nggak langsung yang blank gitu ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillahnya seperti itu, masih bisa mengontrol itu semua gitu loh Mas. Karena kalau tidak bisa ngontrol itu semua ya akan terjadi kecelakaan gitu. Itu memang sering ya, sosok ini sering kali memang lalu lalang di jalan itu gitu Mbak. Istilahnya memang sengaja gitu, sosok ini memang sengaja supaya orang-orang yang lewat situ kalau pas apes ya, pas jatuh apesnya itu ketemu dia, terus kayak ya tahu-tahu dia itu kayak nyebrang, orang ini nabrak terus jatuh gitu loh Mas. Itu memang ya, kalau saya bilang ya Mbak Zulaikha ini termasuk orang yang berani ya Mas ya lewat situ ya. Terus Mas, itu kok bisa benturannya kerasa itu kenapa ya Mas? Ya sebenarnya gini Mbak, kita ya manusia itu kalau berbenturan dengan makhluk-makhluk seperti itu sebenarnya kerasa. Itu memang apa ya Mas, kayak energi yang bersinggungan antara kita sama makhluk seperti itu memang ya sebenarnya memang kerasa gitu Mbak. Cuma kan tingkatannya itu berbeda-beda ya, ada yang memang rasanya itu kayak hantaman, terus ada yang kerasanya kayak di apa namanya, kayak dicolek gitu ya Mas ya. Itu tingkatannya berbeda-beda ya, tergantung energi yang bersinggungan sama kita gitu Mbak. Kalau yang si nenek ini ya memang cukup kuat, dan ya itu ya efeknya itu akan bukan luka ya, tetapi kayak ada ngefek di badan kita gitu loh Mas, kalau kita habis benturan gitu loh, kayak ada tandanya gitu loh Mas ya. Itu memang kalau yang saya tahu ya, memang semua energi makhluk astral ya, kalau berbenturan dengan energi kita itu memang ya sebenarnya memang kerasa gitu. Cuma kan manusia ada yang peka, ada yang enggak, ada yang pikirannya ke arah situ, ada yang mengabaikan gitu loh Mas ya gitu. Itu bukan pocong atau bukan apa ya Mas? Bener, kok nenek tapi kok loncat gitu ya? Enggak, ini kalau sosoknya yang saya lihat memang sosok orang tua ya, bukan sosok yang seperti pocong atau kuntilanak gitu ya Mbak ya. Kalau kita lihat perwujudannya ya mirip manusia gitu loh Mas. Iya. Tapi waktu itu buka puasa di rumah masih
kesampean berarti waktu itu sore ya? Iya kan karena kami tuh pelan ya Mas. Jadi naik motor pelan-pelan dari Solo ke Pati gitu kan. Berhenti paling pas sholat gitu. Nggak kenceng-kenceng naiknya karena bawa barang banyak, barang tas-tas banyak gitu loh Mas. Cukup Mas Febri? Cukup. Ada tambahan? Coba. Mbak Zuleha terima kasih ya sudah bergabung di Sama-sama. Nightmare on the Air. Selamat malam. Malam. Tadi daerah Kalioso ya, betul ya. Kalioso kayak kalau nggak salah ya Mas, Kalioso. Itu berarti dari Solo langsung tembus ke Purwodadi dan sekitarnya. Iya mungkin. Nggak tahu. Saya nggak tahu daerah sana. Oke, Roti Mala di belakangnya Mbak Zulaiha silahkan 0811 27 1044 ya.
Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM Krotimalda dan kita masih menunggu untuk penelpon berikutnya. Buat teman-teman yang di TikTok ada banyak yang mampir ya. Kalau Anda punya pengalaman mistis silahkan bisa diceritakan di WhatsApp radio di 0811271044 ya. Di 0811271044 Mas Andri, kita tidak menerima pertanyaan cek kodam ya. Itu. Kodamnya kodam Diponegoro ya. Kalau Jawa Timur berarti kodamnya Brawijaya ya. Baik, Krotimalda, kayaknya kita break dulu aja ya. Karena belum dapat penelpon, saya akan putar 3 lagu ya sebagai jeda. Ada Heart Alone, Firehouse When I Look Into Your Eyes, dan juga Europe The Final Countdown. Selama jeda lagu, silahkan buat Anda yang punya pengalaman mistis tetap dikirimkan ceritanya di 0811271044 untuk nanti kita follow up ya. Jadi nanti pas masuk sesi yang kedua udah siap untuk kita on air kan ya. Sekali lagi WhatsApp di 0811271044. Buat teman-teman yang di TikTok boleh dibantu untuk apa namanya? Oh, aku aja ding. Mas Andri, silahkan dikirimkan cerita singkatnya dulu Mas Andri ya. Silahkan nanti masuk di sesi yang kedua aja. Tanggung soalnya sudah announce buat jeda ya. Jadi mana-mana, stay tune di sini di Nightmare on the Rimalda FM. Rimalda 104.4 FM Semarang Female Station. Kita baru saja mulai Krotimalda untuk sesi yang kedua. Silahkan untuk Anda yang punya pengalaman mistis,
Krawati Malda diceritakan di 0811 27 1044 ya. Kita udah berusaha untuk dapetin cerita, cuman tadi beberapa yang masuk selama jeda lagu belum ada yang sesuai dengan format ya Krawati Malda, belum ada yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi silahkan buat Anda atau teman-teman juga yang lagi nonton di TikTok ngikutin siaran kita. Kalau Anda punya pengalaman mistis ya yang melibatkan penampakan gitu ya Krawati Malda, jadi yang dengerin itu bisa ikut terbawa seperti apa sosoknya, atmosfernya, kondisinya seperti apa gitu. Jadi bukan hanya sebatas pengalaman perasaan Anda sendiri gitu ya, kayak mimpi kah apa gitu-gitu. Itu kita nggak mau gitu loh Krawati Malda ya. Jadi kita maunya sesuatu yang melibatkan indera lah ibaratnya. Kalau misal diceritakan tuh orang tuh bisa muncul theater of mind-nya gitu ya. 0811 27 1044. Imal 104.1 FM Semarang Female Station. Anda masih dengerin Nightmare on the Air Imalda FM Krawati Malda. Kita undang Anda untuk bisa bergabung menceritakan pengalaman mistis Anda di 08 11 27 1044.
Baik, Roti Malda. Eh, masih belum dapat cerita yang kita mau, tapi nggak apa-apa ya, kita sabar. Sering banget saya bilang bahwa Nightmare on the Air ini core-nya adalah telepon dari pendengar ya. Jadi yang kita butuhin ya untuk bisa tetap menjalankan program ini ya telepon dari Anda gitu loh kalau timbal. Jadi kalau misal Anda punya pengalaman mistis, ya diceritakan ya, silakan di 0811 27 1044. Mekanismenya Anda WhatsApp dulu, nanti biar saya kasih nomor handphone untuk bisa Anda telepon ya, atau nanti saya telepon balik Anda. Silahkan bebas, yang penting Anda WhatsApp dulu aja, ping ya, say hi dulu nggak apa-apa ya, di nomornya radio di 0811 27 1044. Kita pingin cerita yang runtut gitu ya, panjang, kompleks, kemudian juga melibatkan imajinasi kita terhadap sosok yang Anda lihat gitu ya, Roti Malda. Jadi ada penampakannya, bukan hanya perasaan pribadi ataupun apa ya, halusinasi. Bukan halusinasi juga sih ya. Soalnya gini Mas Febri, sepanjang kita siaran tuh ada juga cerita-cerita yang kadang tuh diceritain gitu ya sebelum kita naikkan ke on air gitu ya. Ya proses menyaring gitu ya, ada yang sebenarnya itu apa ya, kayak bayangan dia sendiri gitu loh, nggak ada sosoknya ya kan Mas Feb. Dan orangnya agak berlebihan misal gitu ya, dikit-dikit mistis, jadi susah ya. Ada Mas Imaji, ibuku punya banyak cerita tapi nggak berani cerita. Ya udah, dipendam aja ceritanya ya. Atau kita coba ini kali ya, angkat ceritanya Mas Eko. Mas Eko silahkan telepon Mas Eko. Salah. Baik, Roti Malda, kita terhubung dengan Mas Eko. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam Mas Febri. Ya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ngomong-ngomong, Roti Malda, buat Anda yang mau telepon, jangan langsung telepon ke nomor radio ya. Soalnya nomor radio ini device-nya atau handphonenya buat live TikTok. Jadi kalau misal Anda telepon langsung ke radio, nanti malah apa namanya, ngeganggu ini ya. Jadi silakan WhatsApp dulu aja ya. Say hi dulu biar nanti saya yang follow up ya. Oke, Mas Eko silakan Mas Eko. Saya Mas Eko dari Demak, tepatnya Desa Bolo. Waktu itu kejadian udah lama banget, tahun sekitar 2007-an kalau nggak salah. Itu kan pas kejadian itu malam 1 Suro. Teman saya dari Jepara ada main ke rumah. Pas habis ngobrol-ngobrol, habis makan-makan,
sampai tengah malam sampai jam 1. Tiba-tiba teman saya itu lihat yang di depan rumah saya itu sekitar jarak berapa meter? Jarak 30-an meter lah. Itu ada kayak lumbang atau danau kecil gitu. Yang dulunya itu buat minum, buat ambil air minum orang sekampung sini. Nah, teman saya yang dari Jepara itu bilang, Mas Eko anterin ke depan situ, kayaknya ada sesuatu. Masa nggak berani Mas? Ayo nggak apa-apa sama saya, kan bilang gitu. Aku turutin ke sana. Sampai sana, sebelum nyampe danau itu ada dulunya, kalau sekarang sih udah diuruk sama tanah, tapi dulunya itu masih bambu-bambu gitu, ada bambu, ada dikelilingi pohon-pohon gitu Mas dulunya. Sampai sana pas nyampe bambu itu, padahal angin malam itu cukup tenang, cuman pas nyampe bambu itu gerak-gerak kayak berantakan, kerak gitu. Saya bilang teman saya, Mas, itu apa Mas, kok aneh, nggak ada angin, nggak ada apa kok gerak sampai segitunya bambunya. Tenang Mas, dia kayaknya nggak suka sama kita, bilang gitu. Itu lanjut ke danau itu, ke danau kecil itu kan, sambil dia kayak baca apa, baca entah, aku juga kurang tahu, kayak komat kamit gitu. Habis di tepi danau gitu kayak muncul cahaya putih gitu Mas, dari dasar danau gitu, naik turun lagi, naik turun lagi, cahaya putih kayak lampu LED gitu kalau sekarang. Nah, pas bersamaan dengan itu di seberang danau itu ada pohon kayak gerak-gerak gitu. Cuman saya sih nggak lihat, cuman teman saya bilang itu kuntilanak, bilangnya gitu, tapi entah itu beneran atau enggak saya juga nggak tahu, cuman bilangnya mau saya lihatin atau gimana Mas Eko. Enggak, nanti malah kedepannya gimana aku khawatir gitu. Nah itu ada cabang pohon gerak terus itu. Tetapi pas yang di danau itu masih muncul tenggelam. Nah, itu kejadiannya yang saya lihat kasat mata itu yang cahaya itu Mas. Tapi yang kalau di bambu sama yang di seberang pohon itu saya nggak lihat. Terus ditungguin sampai jam berapa ya? Setengah jaman lah. Dan situ dia pas terakhir bilang ini nggak mau tak ambil, bilang gitu, yang di sungai gitu, bilang gitu. Tapi entah benda pusaka atau apa, dunia bilang gitu kan. Itulah cerita saya Mas. Mas Febri deh langsung ditanggapin Mas. Ya, selamat malam Mas Eko. Ya. Itu kayak sendang gitu ya Mas ya? Nah, sedang. Itu dulunya buat ngambil air orang kampung sini. Ya, ini kalau yang saya lihat ya Mas ya, di sendang itu ya, jadi yang apa namanya, cahaya yang berwarna putih itu tadi ya Mas, yang naik turun itu tadi, kalau yang saya lihat itu kayak mustika gitu. Kayak mustika. Ya. Dan memang apa ya Mas? Memang dari awal itu sosok-sosok yang ada di situ ya, penjaga-penjaga yang ada di situ memang istilahnya itu kayak menahan atau enggak memperbolehkan Mas Eko dengan temennya itu ke sana gitu. Karena mereka tahu ada niatan, ya mohon maaf, untuk mengambil benda-benda yang ada di situ gitu loh Mas. Oh. Makanya mereka kayak apa ya istilahnya itu, kayak ada sedikit perlawanan ya,
ada sedikit gangguan gitu loh Mas. Nah, sosok yang ada di bambu itu apa Mas? Kalau yang pas saya datang. Ya, itu kalau yang saya lihat ya Mas ya, yang di apa ya istilahnya, yang berusaha ngasih perlawanan ya, atau dengan tujuan untuk mengusir ya Mas ya. Itu kalau yang saya lihat ya, ada sosok harimau, terus kayak bukan gendruwo ya, tapi sosoknya itu hitam besar ya, hitam besar gitu ya. Kalau yang saya lihat bukan gendruwo, hitam besar gitu. Kalau bukan gendruwo berarti apa Mas? Saya sendiri nggak berani memastikan ini sosok apa ya Mas ya, karena yang saya lihat hanya kayak siluet bayangan gitu aja loh Mas. Tapi itu warga pernah gini Mas, warga pernah bakar-bakar di sekitar situ. Itu yang ada di kulkas, air yang ada di kolam itu berubah jadi hitam Mas. Itu apakah dia yang lakuin itu Mas? Air yang ada di kulkas, air putih gitu berubah jadi hitam. Dulu kan buat sebelahnya buat bakar-bakar sampah gitu. Tiap yang bakar sampah itu kayak digangguin, apakah makhluk itu atau bukan? Ya, masuk. Jadi di dekat situ dulu buat pembakaran sampah gitu Mas. Ada buat bakar sampah gitu. Orang kampung kan dulu bakarnya di situ. Terus yang air yang berubah itu air yang mana Mas? Yang ada Yang di rumah sendang yang atau yang di rumah? Yang ada di rumah, yang ada di rumah yang bakar. Misalnya yang bakar namanya Tokyo itulah. Nah, di rumah dia di kulkas itu airnya tiba-tiba dalam kulkas jadi hitam. Kayak Mbah Istiana kayak gitu. Bisa mandi, mau mandi gitu, airnya berubah jadi hitam gitu. Kadang kalau malam itu yang sebelah sendang gitu, ada kayak orang mandi di dalam kamar mandi padahal nggak ada orang, tapi nanti airnya berubah jadi hitam. Dulu tapi sekarang sih sudah nggak ada cerita-cerita kayak gitu kayaknya. Udah diuruk pakai tanah sekarang, tapi entah masih atau enggak yang apa istilahnya pusaka atau mustika atau apa itu sampai sekarang masih atau enggak, coba jenengan di Terawang atau gimana gitu. Kalau kasus yang airnya berubah menjadi hitam itu tadi ya Mas ya, itu yang semua orang bisa melihat itu Mas, atau hanya siapa yang bakar sampah itu? Basiana, Basiana, Om Tokyo gitu. Berarti satu keluarga itu ya yang bisa melihat itu ya Mas ya? Ya, jadi gini, kalau yang saya tangkap ya Mas ya, mereka kayak apa ya Mas ya, kayak mengelabui orang-orang yang membakar sampah itu tadi gitu loh Mas. Kalau kita sebagai orang awam gitu ya, kita melihat air tadi yang berubah menjadi hitam katanya itu tadi, kita kalau sebagai orang awam itu melihat ya, air itu air yang jernih putih gitu loh Mas. Cuma memang orang-orang yang membakar membakar sampah yang di lokasi itu gitu ya, mereka memang kayak mempermainkan gitu loh Mas. Jadi seolah-olah itu ini ya orang-orang yang membakar sampah ini itu ya namanya orang nggak tahu ya. Pada waktu itu kebetulan ada salah satu sosok yang ada di situ kena gitu loh Mas. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak balasannya atau
istilahnya kayak balas dendam gitu loh Mas. Mereka kayak memang mempermainkan orang-orang ini tadi gitu loh Mas. Oh, betul. Cukup ya Mas? Tapi sekarang sosok-sosok kayak gitu masih Mas. Lama di Uruk Tanah itu atau udah pergi? Kalau penerangan Mas Febri sampai sekarang itu kan dulu. Ada beberapa sosok yang memang tetap tinggal di situ ya Mas ya, dan ada beberapa sosok yang sudah pergi dari situ gitu, mencari tempat yang baru gitu loh Mas. Oh. Kalau mustika itu kalau yang saya lihat masih ada satu mustika ya. Ya kita katakanlah benda pusaka gitu ya Mas ya. Itu masih ada satu. Iya, iya. Cukup ya Mas Eko? Oh iya ya Mas, makasih Mas. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.
Imal 104 poin para FM Semarang Female Station. Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM Kroti Malda. Dan kita punya waktu sampai nanti jam 1 dini hari. Silahkan kita undang Anda untuk bisa bergabung di 0811 27 1044.
Rimalda 104 para FM Semarang Female Station. Ada masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM Kru Rimalda, dan sekarang kita terhubung dengan penelpon berikutnya. Selamat malam. Selamat malam Mas, dengan saya Yahya. Mau salam-salam sebentar dari Mas Elang dan Mas Riko yang sudah ngabari saya untuk bercerita di radio dunia, Mas. Siap Mas Yahya ya. Salamnya buat Mas Elang dan Mas Riko. Mas Yahya, silahkan boleh dimulai ceritanya. Lokasi kejadian nggak perlu di-spill ya. Cukup Semarang gitu aja. Ya, lokasinya sekitar Semarang, Mas. Awalnya 2024 November itu saya dan ibu saya buka warung, Mas. Masih lancar sampai Juni tahun ini. Nah, kebetulan lokasinya kan berada di tempat proyek pengerukan tanah, dan di situ warung saya itu biasanya buat tempat makan sopir-sopir truk yang ada di situ, Mas. Ya, suatu ketika mungkin sekitar bulan Juni kemarin itu ada salah paham antara istri bos kontraktor yang punya truk dengan ibu saya masalah utang. Itu bilangnya yang bayar bosnya, tapi bosnya tidak tahu. Nah, setelah itu memarahi ibu saya yang bosnya itu sama istrinya. Dan setelah memarahi, besoknya langsung sepi warung, Mas. Seperti kayak karyawannya atau anak buahnya itu nggak boleh beli di warung saya gitu, Mas. Nah, setelah itu mulai ada kejadian-kejadian yang aneh. Seperti keluarga saya ada yang gampang emosi, dan sakit-sakit juga dari keluarga saya bergantian mas sakit-sakitnya. Saya pun juga sempat sakit batuk selama 3 bulan, nggak sembuh, tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh, Mas. Nah, setelah itu kejadian berikutnya saya bermimpi, Mas. Mimpinya tuh aneh. Saya sampai masih ingat mimpi itu. Saya sama ibu saya di mimpi saya itu naik mobil. Sebelah saya ada orang yang gak saya kenal, Mas. Nah, terus kecelakaan. Setelah kecelakaan saya sama ibu saya nggak apa-apa, tapi orang yang nggak saya kenal itu malah jadi korban. Beberapa hari kemudian di depan warung saya ada kecelakaan, Mas. Nah, saya habis itu mikir, kok mulai nggak enak gini ya haba-habanya. Terus saya sama ibu saya putuskan untuk tutup warung, dan entah malamnya itu adik saya iseng ngecek CCTV. Nah, di CCTV itu di belakang warung kan ada pohon mangga. Nah, di situ awalnya saya kira plastik, ternyata itu seperti kepala, ada tanduknya, Mas. Awalnya saya emang nggak percaya itu, Mas. Terus saya samperin, saya deketin, kok nggak ada apapun. Wah, merinding itu, Mas, saya, Mas. Setelah itu wah, merinding, terus saya langsung pulang. Dan paginya saya cek CCTV lagi, nggak ada apapun. Dan ya segitu aja, Mas. Ceritanya sekarang sudah sembuh, sudah bersih semua. Buat pengalaman aja, Mas. Itu cukup, Mas. Berarti sekarang warungnya udah nggak beroperasi ya, Mas? Sudah hampir terakhir Juli sudah nggak beroperasi.
ini rencana mau buat warung lagi tapi pindah tempat mas. Itu Ya, Mas Febri tempat yang lama udah nggak dibuat lagi. Ya, selamat malam Mas Yahya. Iya. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, Iya, dari Mas. cerita ini di lokasi warung tersebut ya Mas ya, warung yang dulu ya Mas ya. Iya, iya Itu betul. kalau yang saya lihat itu memang ada yang ngerjain gitu Mas. Ada yang ngerjain, ada yang ya istilahnya ngirim-ngirim sesuatu gitu ya Mas ya. Gitu. Cuma Boleh tahu nggak, Mas, itu saya nggak berani Mas? bilang siapa orangnya ya. Saya nggak berani bilang seperti itu gitu Mas. Cuma yang saya tahu itu iya. memang ada yang ngirim, memang ada yang ya istilahnya Dan- jahat lah gitu ya. Ya. Dan anehnya ya Mas, setelah saya tutup itu semuanya kayak normal semua loh Mas. Maksudnya normal? Ya yang biasanya sakit semuanya nggak sering sakit gitu. Saya juga sudah sembuh sih. Ya, masuk. Nggak betul Iya. lagi. Ya itu memang efek dari energi yang dikirim ya Mas ya, kalau yang saya lihat ya, yang saya tahu ya Mas ya. Jadi oknum ini itu apa ya, istilahnya meminta bantuan oleh sosok yang sempat terekam sama CCTV itu tadi gitu, sosok jin itu gitu Mas. Jadi memang yang dikirim yang apa ya istilahnya itu memang ditempatkan di situ gitu ya Mas ya. Itu ya sosok jin yang sempat kena CCTV itu tadi gitu Mas. Memang sosoknya memang sudah bertanduk ya yang saya lihat. Dan ya kalau yang saya tangkap dari energi sosok ini, memang kalau di manusia ya, apalagi seperti kita manusia awam gitu ya Mas ya, ini sangat ngefek sekali gitu Mas di badan kita gitu. Dan ya alhamdulillahnya enggak sampai terjadi hal-hal yang sangat fatal ya Mas ya. Ya alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Kalau menurut saya ya Masnya hanya sakit, istilahnya sakit ringan gitu ya, itu sudah alhamdulillah saya kalau menurut saya gitu Mas. Karena beberapa kok ini nggak sembuh. Gimana? Biasanya batuk itu nggak ada seminggu sudah sembuh. Ini saya sampai berobat berapa kali, 3 atau 4 kali baru sembuh, itu pun 3 bulan bisa kayak normal kembali loh rasanya. Iya, ya itu kalau menurut saya alhamdulillah. Ini kalau menurut saya ya Mas ya, karena kalau terkena efek ini tadi ya, karena kalau seumpama Mas Yahya ini nggak pada waktu itu nggak merasakan hal-hal yang aneh, tetap terus berjualan, tetap terus menempati tempat itu gitu ya Mas ya, itu mohon maaf sekali ya, itu bahkan sakitnya bisa lebih tambah parah dan akhirnya nanti mohon maaf sampai meninggal gitu Mas. Iya Mas. Ya alhamdulillahnya cepat apa ya, cepat bisa menangkap energi yang ada di situ dan merasa sudah nggak enak di sekitaran situ gitu loh Mas. Iya. Itu tadi ya, kalau yang saya lihat memang yang dikirim itu sosok jin yang tertangkap itu Mas di CCTV itu Mas. Ya. Sosoknya apa tadi? Kayak ya Kepala jin nempel di batang bertanduk gitu. pohon, ada tanduknya. Kepala ya? Cuman pas saya
saya ke tempat situ langsung nggak ada apapun mas. Dan paginya atau hari berikutnya di CCTV juga udah hilang, nggak ada bentuk seperti itu lagi. Ini kalau yang saya lihat ya mas ya, sosoknya itu ya hampir 4-5 meteran gitu ya mas ya, dan kayak mengeluarkan api gitu loh mas di tubuhnya itu loh mas. Tapi bukan banaspati ya, bukan ya. Bukan jenis banaspati, bukan. Bukan kayaknya, kepala mas. Jin yang ya jin ya kurang lebih 4 meter 4 meter setengah gitu ya mas ya tingginya. Ini mengeluarkan ya kayak mengeluarkan bara api gitu mas. Yep. Cukup. Oh ya mungkin bisa jadi mas. Kenapa mas bisa bilang bisa jadi? Ada lanjutannya kah? Ya karena tanduknya kan itu kan seperti kayak bola api kan, di atasnya ada seperti bekas-bekas itu loh mas, kayak tanduk-tanduk itu mas. Kalau bola api gitu loh, kan ujungnya kan ada yang lancip-lancipnya gitu loh bola apinya. Ya mungkin cuman kan saya lihatnya pas itu doang mas, di CCTV pas hari itu doang. Hari berikutnya udah nggak ada. Yep. Oke. Cukup Mas Febri? Ya. Mas cukup ya. Terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air. Baik mas, siap. Ya, sama-sama, selamat Mas. malam. Terima kasih kembali, selamat malam. Kita masuk di 30 menit terakhir. Kerabat Timbalda, silahkan yang punya pengalaman mistis diceritakan di 0811 27 1044. Dengan melihat sisa waktu mungkin bisa cukup untuk 1 orang penelpon. Silahkan.
Baik, Roti Malda, tampaknya di menit-menit terakhir ya, kita juga kehabisan waktu untuk bisa mendapatkan penelpon gitu ya. Jadi sebelum kita pamit ke Roti Malda, jangan lupa untuk tonton YouTube Gajah Mada Group Channel ya. Penelusuran kali ini berada di daerah Temanggung, sebuah Nganjuk ya. Nganjuk. Sebuah apa namanya? Warna wisata ya, tempat wisata. Tempat wisata yang akhirnya terbengkalai ke Roti Malda. Silahkan bisa ditonton di YouTube Gajah Mada Group Channel. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman di TikTok ya. Thank you juga untuk yang sudah dengerin. Terima kasih untuk yang sudah nyimak dari tadi di Radio FM ya 104.4 FM, yang sudah dengerin juga melalui line streaming di www.radiomaldafm.co.id/streaming. Terima kasih banyak ya Roti Malda. Lagu terakhir mau apa nih? Yang durasinya panjang boleh? Ya. Saya punya Dream Theater, The Ministry of Lost Soul. Dan kita pamit ke Roti Malda, saya Taufik Syafi Malda 110 dan juga Mas Febri. Salam dari Malda FM. Wassalamualaikum, saya Andio. Dadah.